Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan barokah, di mana Allah membuka pintu ampunan sebanyak-banyaknya, Allah membuka pintu pahala yang seluas-luasnya. Perlu kita ketahui, ketika di bulan Ramadan, segala bentuk ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berkali-kali lipat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri atau menjalankan ibadah selama bulan Ramadan, maka akan terampunilah dosa-dosa sebelumnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa bentuk ibadah sunnah yang bisa kita laksanakan selama bulan Ramadan. Seperti ibadah sholat sunnah, kemudian i'tikaf, ataupun membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan ibadah sunnah, khususnya yaitu sholat-sholat sunnah yang ada di bulan Ramadan. Ada banyak sekali sholat sunnah yang bisa kita kerjakan selama bulan Ramadan. Yang pertama seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, atau yang bisa kita sebut qiyamul lail. Kemudian sholat yang sangat khas yang sering kita lakukan selama bulan Ramadan setiap harinya, yaitu adalah sholat tarawih. Pemirsa dirahmati oleh Allah, ada salah satu kisah yang sangat menarik yang berkaitan dengan sholat tarawih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Semasa hidup beliau, Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih itu ternyata hanya pada waktu malam pertama dan kedua saja. Sementara pada waktu malam ketiga, keempat, dan seterusnya, ketika para sahabat sudah masuk ke dalam mushola, sudah bersiap untuk melaksanakan sholat tarawih, tapi sang imam, yaitu Rasulullah SAW, tidak kunjung datang. Sehingga akhirnya tugas imam diserahkan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabat, dan sahabat menanyakan kepada Rasulullah, apa hal Rasulullah tidak mau menghadiri sholat tarawih ke-3, ke-4, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sebenarnya aku melihat setiap malamnya apa yang kalian lakukan. Namun aku sengaja tidak mendatangi sholat tarawih untuk mendampingi kalian, karena aku takut ibadah ini menjadi suatu kewajiban yang memberatkan bagi kalian. Oleh karena itu aku tidak datang untuk mengikuti sholat tarawih bersama kalian. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya sholat tarawih itu merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Namun perlu kita ketahui, dengan kelembutan hati dan ketulusan hati Rasulullah, beliau sampai tidak hadir sebagai bentuk tanda bahwasanya ini adalah ibadah sunnah yang diharapkan umat Islam melakukannya tanpa merasa keberatan atau kesulitan sedikit pun untuk melakukannya. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan sholat sunnah di bulan Ramadan, khususnya sholat tarawih. Yang pertama, karena sholat tarawih itu tergolong qiyamul lail atau sholat malam, maka barang siapa yang mengerjakannya, maka dia juga tergolong sudah mengerjakan sholat qiyamul yang serangkaian dengan itu, seperti misalkan sholat tahajud dan juga sholat witir. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah jika kita melaksanakan sholat tarawih secara rutin atau mungkin sholat-sholat yang lainnya, itu akan melengkapi ibadah wajib kita. Khususnya mungkin ada kalanya seseorang meninggalkan ibadah wajib karena ada suatu alasan tertentu yang mana belum sempat untuk mengqadha atau menggantikannya. Nah,
ibadah sunnah yang berupa sholat ini dapat menutupi atau bahkan melengkapi ibadah-ibadah wajib yang dilupakan atau ditinggalkan. Tapi sebagai catatan, ibadah wajib sekali wajib tidak pernah bisa digantikan oleh sesuatu apapun. Jadi sebisa mungkin, marilah kita sempatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk melunasi kewajiban kita terlebih dahulu, kemudian kita lengkapi ibadah wajib kita dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang ahli ibadah, yang senantiasa melaksanakan segala bentuk ibadah apapun, khususnya dari ibadah sunnah berupa sholat ini. Apalagi di bulan Ramadan, banyak sekali yang bisa kita lakukan, dan insya Allah Allah akan melipat gandakan ibadah kita, sehingga itu bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak nanti. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.